Hai semuanya, jumpa kembali bersama saya pada pembahasan perancangan aplikasi jual beli stok ya. Video ini masih merupakan sambungan dari video sebelumnya. Oke, baik. Nah, untuk itu kali ini kita akan mencoba menampilkan data numerik dalam format pemisah ribuan, dalam format pemisah ribuan. Jadi kalau kita pikir-pikir mungkin ya, apakah ada fitur bawaan daripada database atau dari DLP sendiri untuk membuat tampilan numerik itu jadi terformat ya. Nah, jadi mungkin fitur itu tidak esensial ya. Jadi sehingga kalau kita cari dari fitur-fitur yang ada di sini itu coba ya, misalnya string ya. Sebagai string kalau saya tekan titik itu apakah ada fitur format atau sejenisnya? Nah, sepertinya tidak ada ya. Nah, ada fitur format. Oke. Nah, jadi hanya saja tidak semua hal itu kita mengambil data dari database ya. Oke. Nah, jadi fitur format ini ada dua parameter. Yang pertama formatnya, yang kedua apa yang mau diformat gitu ya. Sementara yang mau diformat ini jelas-jelas adalah field yang ada di sini. Jadi untuk itu perintah format ya dari toString ini sebenarnya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk itu maka kita akan coba membuat sendiri fungsi format. Oke, kita mulai ya. Nah, kali ini kita membuat fungsi formatnya di project yang terpisah. Oke, di project yang terpisah. Jadi misalkan saya memiliki sebuah tipe data integer aja, misalnya nominal ya, atau uang atau harga sebagai integer. Saya akan membutuhkan lagi beberapa tipe data string ya, variable. Nah, beberapa tipe data string, misalnya hasil, kemudian apa lagi ya, temp sebagai short string aja. Oke, jadi asumsikan misalnya harga yang mau kita format itu adalah misalnya dalam bentuk 1 miliar. 1 miliar. Nah, jadi angka 1 miliar ini kalau dicetak begitu saja, ya hasilnya juga ya seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, kita jalankan projectnya. Ups, ada error. Hasil integer. Oh, harga ya, kok hasil. Harga. Oke. Cetak harga harusnya. Oke, kita cetak harga sekali lagi. Oke, itu dia, seperti itu. Jadi pemisah ribuan harus kita buat. Dan pemisah ribuan itu tidak dibuat dari depan. Jadi kalau pemisah ribuan itu dihitung dari depan, maka hasilnya akan pincang. Ya, jadi 1 miliar itu menjadi 100 juta titik nol. Jadi ada titik nol, rasanya janggal sekali. Jadi untuk itu kita harus menghitung 33 digit itu dari belakang ya. Oke, jadi di sini saya tidak menjelaskan lagi algoritma untuk melakukannya. Jadi sehingga saya akan mempercepat aja. Oke, saya butuh variabel i, variabel panjang. Oke. Nah, hal pertama adalah jadikan ini bertipe string. Oke, dengan cara temp sama dengan temp sama dengan integer toString dari harga. Nah, kemudian variabel hasil itu dimulai dari kosong. Nah, setelah itu kita ambil panjang daripada harga ini, yaitu P adalah length dari temp ya. Nah, ini ternyata berapa digit nih? 10 digit. Nah, kalau 10 digit berarti kemungkinannya kita harus menambah 3 digit lagi untuk titik atau untuk koma, pemisah koma ya, pemisah ribuan. Jadi di sini saya akan menggunakan standar pemisah ribuan itu orang barat, yaitu pemisah ribuan dengan koma, karena komputer ini kebanyakan menggunakan menggunakan regionalnya orang barat ya. Nah, jadi mungkin saya perlu mempersiapkan dua variabel, misalnya pemisah dengan ribuan ya, pemisah ribuan dengan apa ya, saya buat variabelnya pemisah ribuan, pemisah pecahan. Oke, pisah ribuan dan pisah pecahan seperti ini ya, sebagai cara saja.
Oke, tapi dipatok dulu bahwa pemisah ribuan itu adalah tanda koma. Kemudian pemisah pecahan itu mungkin nggak saya pakai ya. Nah, kita asumsikan tanda koma ya. Oke, nah lakukan perulangan dari perulangan for i ya. Nah, dari huruf pertama daripada numerik 1 miliar ini yang sudah diberikan kepada tem, oke, dari pertama sampai P. Tapi sepertinya terbalik. Kenapa? Karena kita mengambil digit itu dari belakang, bukan dari depan, ya. Oke, jadi ada cara yang lebih matematis ya. Jadi itu dengan pembagian ya jumlah sisa digit ya dengan mengambil jumlah sisa digit. Nah, jadi di sini ada 10 digit. Kalau dibagi 3 sisanya 1. Nah, jadi 1 itu diperlakukan agak istimewa gitu ya. Oke, jadi begini. Sisa saya ambil hitung lah di sini variabelnya. Untuk menghitung jumlah digit berapa digit yang sudah kita ambil. Nah, jadi begini. Hitung adalah nilai sisa dari P bagi dengan 3 karena kita mau buat 3 digit ya. Nah, kita mencoba dulu mencetak hitung. Oke, jadi kalau dengan 10 digit, kalau dipisah 3 digit, pasti harus ada sisa 1 ya, karena 10 bagi 3 sisanya 1. Jadi kalau kita lihat hitung harus bernilai 1. Nah, kalau dia sudah bernilai 1, maka artinya begitu 1 digit itu diambil, maka letakkan titik. Oke, kita mulai. Jadi for i, kalau mau dari depan ya, kita bicara dari depan. For i dimulai dari 1 sampai dengan P, do. Oke, di akhir kita nanti akan mencetak hasil. Nah, jadi hasil, kita langsung mulai ya. Pastikan hitung tidak 0 ya, pastikan hitung tidak 0. Jadi jika hitung, saya buat di mana ini ya, saya buat di sini aja. Oke, jika hitung adalah 0, dikembalikan ke 3. Jadi boleh seperti itu. Jadi jika hitung adalah 0, kembalikan ke 3. Jadi jika hitung adalah 0, maka hitung dikembalikan ke 3. Oke, lanjut. Nah, baru di sini kita buat hasil sama dengan hasil ditambah dengan TMP di huruf ke I. Lalu hitung berkurang 1. Ya, lalu hitung berkurang 1 atau gimana ya? Hitung berkurang 1 ya. Hitung berkurang 1. Jadi decrement. Ini artinya hitung berkurang 1 dengan cara singkat ya. Nah, setelah hitung berkurang 1, kembali periksa ini. Nah, ya, ketika dia hitungnya 0 kembali, reset jadi 3. Tetapi jangan lupakan sisipkan tanda pemisah. Oke ya, jadi hitungnya sudah ketemu 0, artinya sudah 3 digit. Kita hitung mundur 3 digit. Kalau sudah 3 digit, maka tambahkan pemisah ribuan ya. Oke, jadi hasil sama dengan hasil tambah pemisah ribuan. Nah, demikian seterusnya kita akan mencetak hasil apakah terpencar ya, seperti itu. Nah, jadi digit terakhir itu gimana? Digit terakhir barangkali jangan dimasukkan ya. Nah, jadi digit terakhir ini ada baiknya saya tambah n ya. N. Jika hitung sama dengan 0 ya, dan i tidak sama dengan P. Jangan di digit terakhir ya. Jadi sehingga digit terakhir jangan dipasang tanda pemisah ribuan. Oke. Nah, kita uji coba dengan bilangan yang lain, misalnya 0, apakah ada yang bermasalah? Kalau harganya 0, tidak masalah. Kalau harga 1000, oke, masih bagus. Kalau harga 100 ya, jadi masih bagus. Kalau harga 1 juta, masih oke. Kita uji coba dengan 6 digit ya, 100.000 masih oke. Sekarang kita jadikan function, karena kita butuh function untuk dipakai di project kita kembali. Jadi kita jadikan dia function menjadi format format uang misalnya ya. Nah, format uang di sini harus ada nominal ya, nominal atau harga ya. Oke, nominal. Harga ini dibuang, sekarang ini jadi nominal, ini sekarang jadi nominal. Oke, format uang nominal sebagai integer misalnya. Oke, kemudian informasi selanjutnya itu aja sebagai integer. Ini dikembalikan short string, mengembalikan nilai short string ya. Oke, jadi hasil akhir itu nanti ada di hasil, ini akan diganti menjadi result sama dengan hasil.
Nah, baru ini jadi akhir dari function. Ini sekarang program utama. Nah, kita coba panggil ya. Panggil write line format uang 1 juta. Mudah-mudahan oke. Oh, 100.000 ya masih. Sebentar. Harusnya 1 juta ini. Kenapa jadi 100.000 ya? Oh, ini gara-gara ini nominal ini ya. Sekali lagi. 1 juta ya. Kita panggil format uang 100 juta. Oke, artinya sudah selesai uji coba ya. Artinya uji coba berhasil ya. Nah, jadi untuk ini saya cut ya pemisahnya ini ya, pemisah. Jadi pemisah ribuan itu saya jadikan variabel global aja, nanti aja. Nah, ini saya copy, berikan ke project kita yang jual beli stok ini. Nah, buat di bagian global. Nah, tambahkan function tersebut. Oke, tapi dengan pemisah ribuan itu dibuat menjadi variabel global. Oke, di sini dia pemisah ribuan. Kemudian ada yang error, integer to string itu harus uses sysutil. Oke, baru bisa memanggil int to string, integer to string. Nah, jadi kembali ke deklarasi judulnya ya. Ini baru isi function, body function, tapi judulnya harus dibuat di interface. Jadi body function di implementation, judul function harus di bagian interface ya. Nah, ini kita simpan. Nah, kembali ke project kita yang menggunakan numerik, kembali ke form barang. Nah, di form barang ini cara menampilkan jumlah, harga nilai modal itu harus kita modifikasi kembali. Oke, jadi kita cek kembali code kita yang menampilkan harga ini ya. Nah, jadi jumlah kita buat sebagai integer ya. Ini sebagai integer semua. Ini juga sebagai integer. Ini juga sebagai integer, tapi panggil fungsi format uang. Jadi begini. Format nominal uang. Oke. Dikurung, kurung. Kita akan menguji coba kembali nanti. Nah, kemudian bagian mana lagi yang di format uang? Nah, sepertinya ini juga perlu di format uang ini. Oke ya. Jadi ini format uang. Harga beli juga, harga jual juga, nilai modal juga. Oke, satuan tidak ya, satuan tidak. Oke. Nah, sebagai string jangan lupa diganti menjadi sebagai integer ya, kurung di akhir. Kurung di akhir ya. Nah, bagian mana lagi yang menampilkan? Coba kita lihat. Oke, sepertinya belum ada. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah apabila kita mengambil nilai dari text box, nilai numerik yang ada tanda komanya, itu nanti jadi masalah juga. Jadi sehingga kita butuh function untuk membuang pemisah ribuan kembali. Jadi buang pemisah ya. Jadi saya buat di global lagi, saya buat sebuah function lagi, buang pemisah. Ya gitu ya, buang pemisah. Nantinya di sini harus ada tipe string ya, misalnya apa ya, buang pemisah s aja ya, sebagai short string juga ya. Oke, jadi function ini isinya adalah membuang. Oke, jadi akan saya buat program tersendiri untuk memisah. Jadi ada variabel, oke, ada i, ada p sebagai integer, kemudian ada function hasil ya, hasil sebagai short string juga. Nanti hasil ini yang akan di return resultnya ya. Oke, hasil ini akan dikembalikan. Oke, result ini kata kunci default di Delphi untuk mengembalikan nilai function kepada yang memanggil. Oke, jadi buang pemisah ini nanti pertama kali mengambil panjang s ya. Jadi p sama dengan length dari s. Kemudian for i dimulai dari hasil ya, hasil dulu. Hasil dimulai dari 0, kemudian for i dimulai dari 1 sampai panjang. Oke, yang kita kerjakan apa ini? Nah, kita kerjakan adalah jika tidak ketemu pemisah ribuan, ya, jika s ke i tidak sama dengan pemisah ribuan, ya, maka hasil itu digabungkan dengan hasil sama dengan hasil tambah s di huruf ke i. Jadi seperti itu aja.
pemisah ribuan kita ya. Oke, periksa error dulu. Jika tidak sama dengan pemisah ribuan, operator tidak bisa untuk tipe data ini. Bisa ribuan bertipe char kan? Char. S ke I, S adalah short string, S di huruf ke I harusnya bisa kan? Hasil sama dengan hasil digabung S ke I. Coba saya mau tahu errornya di baris yang mana? Errornya di sini. Oke. Nah, ini artinya jika tidak sama, jika S ke I tidak sama dengan pemisah ribuan S ke I. Harusnya bisa jalan ini. S di huruf ke I, S di huruf ke I, short string. Sebenarnya saya bisa pakai fitur replace sih, tapi kita coba aja. Fitur replace itu terlalu memanjakan sih. Pemisah ribuan. Coba dengan ini. Oke, jadi pemisah ribuan ini barangkali tidak boleh pakai char kali ya. Mungkin ANSI char ya. Iya, ANSI karakter supaya cocok dengan string di sini. Supaya cocok ya. Oke, kita coba. Jadi waktu menyimpan data kembali, misalnya pada bagian ini ya. Pada saat menampilkan data di format dengan uang. Pada saat menyimpan data, misalnya pada saat menambah atau mengubah. Nah, di sini yang paling bahaya. Oke, jadi pada saat menambah atau mengubah itu pada saat mengambil nilai dari text box ini perlu kita format uang ya. Perlu kita buang pemisahnya. Jadi pemisah ribuannya itu nanti sangat bermasalah, sangat mengganggu pada saat memasukkan ke dalam tipe field yang tipe harga atau money atau numerik, karena tanda koma itu tidak termasuk bagian dari numerik. Kalaupun termasuk bagian dari numerik nanti berbahaya. 1M itu kan ditulis dengan cara 1,000,000,000. Jadi kalau koma dianggap pecahan, maka bahaya. Harta 1M jadi 1 rupiah kan begitu. Nah, jadi ada baiknya menambahkan buang pemisah ini. Jadi setiap menambahkan data yang mengandung numerik ya, usahakan selalu menggunakan format buang pemisah kembali. Jadi kalau ada format uang, lawannya adalah buang pemisah. Oke, sampai di sini mungkin belum ada ya. Nah, kita coba menampilkan di form barang apakah berhasil. Coba. Oke, Anda nampak sendiri ya. Nah, jadi pemisah ribuannya nampak ya di sini. Nah, ini akan cara yang sama juga akan kita lakukan terhadap form pembelian. Di mana pada saat menampilkan ditampilkan oke 2021 10 26 tampil. Oke, nah ini harus dipisah ribuan kan gitu. Nanti menambah data barang misalnya seperti ini. Oke, ini begitu saya tekan tab ya, maka ini harus dihitung 10 kali 50.000. Oke, tapi ini belum dilakukan. Nah, pada saat ditambah, nah di sini harus dipisah ribuan juga, ya seperti itu. Oke, untuk itu saya tutup ya. Saya tutup, kita buat juga di form pembelian. Form barang udah selesai kita tutup. Nah, kita coba di form pembelian. Nah, di form pembelian ini, oke. Nah, pada saat menampilkan ini, ya, terutama di bagian total. Nah, total ini saya tambahlah format uang ya, seperti yang sudah kita buat. Format uang ini harus berupa integer. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, bagian yang sini ketika kita isi jumlah atau ketika kita isi harga, ini langsung dikalikan dan dihitung. Jadi untuk itu kita butuh event change ya, atau loss focus lah, mana yang mudah ya. Event change atau loss focus. Oke, saya pakai event change aja. Jadi event change saya kasih nama txt numeric change gitu. Oke. Nah, isinya apa? Txt numeric change ini nanti untuk keduanya, yaitu jumlah dan harga satuan. Txt numeric change. Oke. Nah, isinya apa? Pastikan dua-duanya tidak kosong. Jadi jika txt jumlah teks tidak kosong dan txt harga satuan teks tidak kosong, maka boleh kita hitung langsung dengan cara saya akan mempersiapkan variabel ya. Variabelnya global aja meskipun private.
Jadi ada jumlah, 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 harga satuan dan harga sebagai integer. Nah, saya kembali lagi ke numeric change ini. Nah, di variabel itu akan saya butuhkan di sini. Oke, yang pertama mengambil jumlah. Jumlah diambil dari ya buang pemisah dari txt jumlah titik teks. Oke, buang pemisah ya. Oke, jadi kenapa buang pemisah? Karena bahayanya nanti gimana ya? Bahayanya nanti adalah pemisah ribuan titik itu ya. Oke, mari change. Atau sebaiknya saya kerjakan di loss focus aja deh. Saya kerjakan di loss focus saja. Ini nggak jadi. Nggak jadi, saya batalkan. Jadi di masing-masing loss focus ini ya. Oke, jadi ketika loss focus hitung. Kita coba. Jadi di sini namanya on exit ya, bukan loss focus. Jadi ini on exit. Kemudian yang ini juga kita mengerjakan di on exit. Jika jumlah itu keluar exit, periksa apakah kedua text box ini tidak kosong. Kalau tidak kosong, maka ambil jumlah, maka ambil harga satuan. Oke, ambil harga satuan dari apa ya? Teks harga satuan teks. Oke. Nah, setelah diambil ngapain? Harga sama dengan jumlah dikali dengan harga satuan, lalu tampilkan kembali ke teks harga dengan cara format uang kembali. Format uang dari harga yang sudah dikalikan. Nah, tidak lupa untuk jumlah exit ini, tidak lupa untuk membuat buang pemisah ini ya, buang pemisah. Jadi jumlah yang sudah diketikkan itu dikosongkan ya, dikosongkan dan diformat uang kembali. Jadi begini, jika teks jumlah, barangkali buang pemisah ini perlu saya modifikasi sedikit. Bagaimana kalau buang pemisah ini dikasih angka 0? Itu yang bahaya. Bagaimana ini ya, 0, bukan 0, kosong. Nah, itu yang bahaya. Jadi nggak boleh kosong. Jadi pastikan tidak boleh kosong. Nah, jadi saya pasangkan if jika P, ambil panjang dulu ya, ambil panjang. Jika panjangnya tidak ada, jika panjang hurufnya tidak ada, P sama dengan 0, maka hasil yang harus di return yaitu sama dengan 0 ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau tidak, maka kerjakan seperti biasa. Nah, kalau tidak, kerjakan seperti biasa ya. Oke. Nah, jadi untuk itu teks jumlah titik teks itu harus dibuat ya sama dengan format uang dari teks jumlah titik teks ini sendiri, tetapi yang sudah dibuang pemisah. Jadi apabila nanti pengetikan ulang, ya ini harus di format uang kembali. Oke, begitu juga yang terjadi terhadap si teks harga satuan. Oke, jadi bedanya ini adalah teks harga satuan titik teks, yang itu juga teks harga satuan titik teks. Tapi ini mungkin ada yang bertanya ya, ini kan sama programnya, kenapa nggak jadikan function? Ini sama dengan bagian ini, kenapa nggak jadikan function aja? Jadi boleh, ide yang bagus, jadikan function ya. Jadikan function untuk misalnya hitung harga gitu. Jadi ini juga sama, ini di-cut, jadikan function hitung harga. Jadi untuk itu kita buat header dan body functionnya ya, judul dan body function daripada function hitung harga di sini, di atas ini ya. Jadi function hitung harga, function hitung harga gini aja. Nah, isinya adalah program yang tadi. Nah, isinya adalah program tadi. Nah, dan hitung harga itu adalah bagian dari form beli. Jadi harus kita beli label atau pengenal form beli titik hitung harga. Nah, tidak lupa deklarasinya juga dibuatkan di bagian private hitung harga. Oke, nah jadi kita coba. Oh, masih error. Hitung harga, oh lupa tipe datanya. Prosedur ya, bukan function. Prosedur. Di sini juga prosedur. Oke, kita coba, masih error.
Integer dan short string tidak cocok. Oke, integer dan short string tidak cocok. Oke lah kalau gitu str to int. Terpaksa konversi ke integer dulu ya. Str to int masih error. Buang pemisah. Str to int terbalik ini ya. Buang pemisah. Oke, string dan short string. Oh iya, salahnya bukan di situ. Ini buang pemisah ini memang membutuhkan string, tapi jumlah ini integer. Sementara buang pemisah itu mengembalikan string juga. Ya. Nah, jadi untuk itu ada pemanggilan fungsi str to int. Jadi ada fungsi konversinya string to integer. Oke. Satu lagi, ini juga sama, buang pemisah format uang ini harus integer ya, jadi terpaksa saya harus membuat string to integer lagi, jadi terlalu banyak konversi yang kita butuhkan. Oke, lanjut, ini juga sama ya. Oke, ini juga sama, string to integer. Oke, nah kita coba lihat hasilnya. Jadi cukup ribet ya sebenarnya mengembangkan aplikasi bisnis. Oke, sampai di sini kita coba memanggil 2021 102601. Oke, tampil. Maka pemisah ribuannya sudah ada ya. Nah, kemudian kita coba dengan sembarangan barang diketikkan, tekan tab untuk pindah, ketik 10.000 misalnya. Nggak bisa dihapus pula ya. Oke, harus saya perbaiki ini ya. Tekan tab. Pemisah ribuannya muncul kan, dan ini dihitung secara otomatis, dan sehingga kalau ditambah ya datanya sudah bagus. Nah, masalah numerik yang tidak bisa di backspace itu gara-gara ada proteksi yang kemarin sudah saya buat di event keypress dari masing-masing text box ini, dimana di event keypress ini saya membatasi hanya angka yang diterima. Jadi kalau bukan angka ditolak, kalau bukan backspace, bukan escape nih, salah, backspace ya. Jadi kalau bukan backspace juga ditolak, ya gitu ya. Jadi harus angka atau backspace, gimana ya jelasinnya ya. Jadi kalau merupakan angka ini otomatis gugur karena menghasilkan false. Kalau merupakan backspace, key yang ditekan adalah backspace, itu otomatis akan diabaikan karena ini menghasilkan false. Tetapi kalau tombol yang ditekan bukan angka dan bukan backspace, maka otomatis akan dikosongkan. Ini yang perlu saya perbaiki ya. Nah, sampai di tahap ini kita akan mencoba ya. Nah, jadi fitur-fiturnya sudah banyak yang jadi. Nah, tahapan selanjutnya yang saya lupakan yaitu jangan sembarangan menambah kalau kode barang itu belum terdaftar. Nah, jadi kode barangnya di sini itu harus terdaftar dulu baru boleh dimasukkan ke dalam string grid. Nah, jadi untuk itu kita butuh tabel barang dikonfirmasi, di locate. Jadi tabel barang itu kita panggil locate ya. Locate, cari kode barang, cari dengan keterangan kode yang diketikkan di combo kode barang titik teks dengan option LO case insensitive. Apakah ketemu? Nah, kalau ketemu lanjut. Ya, lanjutkan ini. Kalau tidak ketemu maka kasih kotak pesan. Oke, kasih kotak pesan bahwa kode barang tidak terdaftar, misalnya gimana ya, tidak dapat menambahkan barang yang belum terdaftar di sistem. Oke, selanjutnya saya sambung ke bawah ya. Nah, selanjutnya keterangan selanjutnya adalah kode barang tidak terdaftar ya, data barang tidak terdaftar, itu keterangan judul. Kemudian kasih icon stop atau tanda seru juga boleh, MB icon exclamation, tanda seru. Jadi kalau item MB icon stop itu tanda silang menyatakan error, kalau MB exclamation itu icon exclamation itu tanda seru. Oke, ini else, mungkin di sini perlu begin. Oke, nah kita coba. Nah, kita isilah dengan sembarangan data barang yang tidak dikenal ya.
Oke, sembarangan. Oh, jenis nggak bisa diisi ya. Oke lah, kita katakanlah kita sempat mengisi. Lalu kita sembarangan mengetikkan lagi, lalu kita isi sembarangan datanya. Ya, jadi otomatis ini barang yang tidak terdaftar kita tambahkan langsung kena peringatan. Data barang tidak terdaftar tidak dapat menambahkan barang yang belum terdaftar di sistem. Oke. Ini baru bisa ya. Nah, hal validasi yang selanjutnya untuk tambah adalah pastikan nomor ini sudah diisi, sudah ada nomor ini. Kalau nomor ini belum ada ya jangan sembarangan, ya. Oke, jadi pastikan itu ada ya. Oke, jadi hal validasi selanjutnya adalah ya pastikan teksnya tidak kosong. Jadi pastikan boleh saya pakai n ya. N teks pakai kurung. Dan pastikan teks nomor titik teks itu tidak kosong. Jangan-jangan nggak ada nomornya kita menambah data ya. Oke, teks nomor tidak kosong. Kemudian dan lagi txt combo supplier ya. Combo kode supplier jangan sampai kosong. Oke, saya enter ke bawah aja. Oke, kemudian juga sama dengan combo nama supplier tidak kosong. Nah, kalau kosong ya jangan ditambahkan, bahaya. Oke, ada error. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana supaya ada browse nomor pembelian. Ya, filter tetap belum kita buat. Filter akan saya buat di video yang terpisah. Oke, jadi saya harus menambah sebuah new form. Saya harus menambah sebuah form yang baru. Oke, kemudian ini untuk browse ya, karena ini untuk browse, maka namanya juga diganti form browse beli. Form browse beli. Judulnya caption ya, judulnya di caption. Nah, di caption ini saya harus memanggil pilih nota pembelian misalnya. Oke, tidak lupa. Barang-barangnya saya pinjam, bukan barang-barang ya, komponennya saya pinjam dari form browse barang aja, yaitu yang pertama ini, font ya, terlalu kecil tulisannya, font 12. Oke, kemudian ini string grid-nya saya masukkan juga ke sini. Nah, cuman filternya ini jadi berbeda. Nah, filter ini saya cek di item ya, items. Nah, filter untuk nota penjualan adalah bisa pakai nomor, bisa pakai kode supplier misalnya, atau bisa pakai nama supplier. Oke, kode supplier lengkap aja lah ya. Oke, nama supplier, apa lagi ya? Tanggal ya, kalau mau pakai tanggal misalnya. Tanggal, tapi format tanggal harus sesuai nanti ya. Tanggal agak sulit. Oke, kalau tanggal agak sulit, tapi nggak apa-apa. Kita harus pakai formatnya nanti ya, paling-paling tanggal, total nggak usah. Jadi nanti ada 5 kolom, ada informasi nomor, kode supplier, nama supplier, tanggal transaksi, dan total. Oke, atau sebaliknya. Untuk filter, tapi kita tetap belum membahas filter ya. Oke, jadi filternya berdasarkan nama. Berarti teksnya harus saya ganti atau dikosongkan dulu ya, nama supplier lah mungkin boleh. Oke, mungkin boleh diperbesar ya. Oke, nah atur kolom-kolomnya semua. Jadi yang pertama adalah mungkin masih ini berlaku untuk form browse barang dan form browse supplier, itu saya masih belum mengatur fix kolomnya ya. Fix kolomnya 0 aja. Oke. Yang barang juga sama, fix kolomnya tidak dibutuhkan, jadi 0 aja. Nah, kemudian di unit ini juga sama, itu fix kolomnya, propertinya. Oke, fix kolomnya 0 juga. Kita simpan. Oke, dengan nama form browse beli. Oke, nah sampai di sini
Kita kerjakan di form create. Form create. Form create. Di mana dia form create? Oh, ini string grid ya. Ini form create ya. Di form cari create. Pantasan tadi nggak dapatkan ya create-nya. CRE ya, form create. Nah, di form beli create ini kita aturlah kolom-kolomnya dan lain-lain. Ayo kita mulai. Kolom-kolom daripada string grid itu dibuat dengan cara seperti ini. String grid ya, string grid di sel ke 0,0. Oke, dan seterusnya. Oke, 0,0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Oke, harus sama dengan, ya diambil dari mana ini? Harus sama dengan ini nomor nota pembelian, ini kode supplier. Kode supplier, ini nanti nama supplier, yang ini nanti tanggal transaksi, yang ini nanti totalnya ya. Oke. Oke, lebar kolom kalau mau diatur juga sekalian SG di call width ya. Call width ke 0, artinya kolom width untuk nomor ya nggak usah panjang-panjang, 100 pixel aja. Kode supplier juga 100 pixel aja. Nama supplier mungkin agak panjang, misalnya 180. Tanggal mungkin tidak perlu panjang-panjang, 100 sudah oke. Total mungkin juga nggak perlu panjang-panjang. Oke, jadi pengaturan kolomnya harus manual. Nah, sampai di sini tampilkanlah data-datanya. Oke. Nah, jadi button tampil lah yang kita kerjakan ya. Button tampil. Nah, jadi di form create ini nanti harus memanggil button tampil. Button semua, tampil semua, klik. Yang manggil adalah form ini, self. Oke, kita mulai dengan string grid. Jadi string grid, ya string grid titik row count itu diatur menjadi sama dengan tabel beli header titik record count. Aduh, nggak bisa dipanggil. Nah, jangan lupa bahwa uses global ya. Nah, jangan lupa uses global, jangan lupa usesnya form beli. Karena berhubungan dengan form pembelian. Nah, nanti ini ada pakai form lain nggak ya? Sepertinya nggak. Dua dulu ya. Jadi begitu saya pasang uses global dan uses form beli, maka error yang ada di sini hilang ya. Tabel beli itu jadi dikenal ya. Karena tabel beli HD itu deklarasinya di bagian global. Nah, tabel beli HD titik ya record count tambah 1. Kenapa tambah 1? Satu baris untuk judulnya. Oke. Nah, jadi jumlah data tambah 1 diberikan kepada maksudnya jumlah string grid, jumlah elemen baris string grid itu harus sama dengan jumlah data yang ditampilkan. Ditambah dengan satu baris untuk judul. Nah, baru lakukan perulangan ya. Tabel beli HD first. Nah, selama tabel beli HD belum habis, selama tabel beli HD not end of file, selama belum end of file ya. Nah, kalau belum di end of file ngapain gitu ya? Tampilkan ke SG. Oh, saya butuh variabel baris nih. Saya buat global aja, baris sebagai integer. Oke, jadi dimulai dari baris 0. Ketika data pertama masuk, maka baris tambah 1. Jadi increment baris. Nah, string grid di sel di kolom 0, baris tersebut itu diisi oleh tabel beli HD itu field fn nomor ya, nomor s sebagai string. Oke, begitu juga dengan yang lain. 4 dulu ya. Nah, kode, kemudian tanggal, nama supplier belum bisa ya, nanti menyusul. Oke, kemudian masukkan ini. Oke, jadi nomor, kode supplier, kemudian tanggal, kemudian ini nanti adalah total, tutup. Nah, total di sini mungkin harus to string ya. Nah, ini format tanggal ini juga jadi masalah nanti. Ya, kita butuh format tanggal lagi nanti bakalan ya. Tapi kita lihat aja, total ini harus sebagai integer tetapi di format uang. Seperti ini. Oke, jadi untuk nama supplier kayak mana? Nama supplier dicari dulu ke tabel supplier dengan cara ya. Jadi string grid
string grid di sel ke 0, sorry, di 2 koma baris itu dikosongkan dulu aja, dikosongkan dulu. Nah, kita cari kode barangnya di sini. Kode barang. Kode supplier. Kita cari kode suppliernya ke tabel ini. Ya, ini kode supplier. Nah, jadi kita locate ya dengan cara jika tabel supplier locate berhasil locate kode supplier yang tersimpan di sini dengan option LO case insensitive. LO case insensitive artinya tidak huruf besar huruf kecil jangan dibedakan, anggap sama. Nah, LO case insensitive ini seperti biasa harus uses lagi data.db. Oke, kok koma, titik koma ya. Oke, data.db ya. Data.db kita uses di atas ya. Nah, jadi sehingga LO case insensitive-nya bisa digunakan. Nah, jadi jika berhasil dilocate maka SG sel kedua koma baris itu diisi oleh nama supplier dengan cara gimana ya? Dengan cara tabel supplier fill by name fn nama sebagai string. Oke, jadi seperti ini. Ya. Nah, saya lanjutkan dengan kalau di double click ya. Variabel baris di sini pakai lokal aja. Nah, ketika mana dia tadi? Oke, ketika posisi string grid berubah berarti on change ya. Apa kemarinnya eventnya? On row move, bukan. On cell change ya. Ya, pastinya yang klik ini kita buat sekali juga. Coba saya melihat dari form browse barang ya. Oke, event apa yang kemarin kita buat saya sudah lupa. Double klik satu. Key press, oke, key press. Satu lagi nih, cell select. Oke, cell select. Jadi di string grid ini on cell select, oke, kita pastikan baris yang dipilih sama dengan arrow. Jadi untuk memastikan row ini, bahwa row ini sudah dipilih. Nah, kemudian key press nanti terakhir, kita mengurus yang double click dulu. Atau key press dulu juga boleh ya. Jadi universal key press. Apa isinya? Isinya sama persis seperti yang di form barang. Yaitu jika ditekan escape keluar, tapi ini berlaku untuk semua komponen di dalam form browse beli. Oke. Nah, isinya adalah ini. Supaya dia bisa berlaku untuk semua komponen di form beli, maka string grid itu dibuat event universal key press ya. Kemudian filter juga dipanggil universal key press, kemudian text filter juga universal key press. Button ini juga diberi universal key press, ini juga diberikan universal key press supaya di tempat manapun kita aktif tekan escape itu kita tetap bisa membatalkan atau menghilangkan menghilangkan form ini. Nah, kemudian form itu juga ada eventnya, ya ada event close-nya, event close. Ketika dia di close harus hide form. Oke, jadi ketika di close itu hide ya, sembunyikan form close. Mana form? Oke, ini dia. Jadi sama seperti di form browse barang juga sama. Ketika form ditutup, ya itu jangan ditutup tapi sembunyikan. Oke, coba. Jadi ketika form itu ditutup, close. Ini dia. Nah, maka form itu jangan di close tapi hide, sembunyikan. Nah, jangan lupa aktifkan kembali form utama. Jadi itulah yang dibuat di form close. Oke. Form utama tidak dikenal. Aduh, uses lagi lah ya. Uses. Jadi supaya form utama dikenal, kita panggil uses form utama. Oke, jadi sehingga ketika dipanggil close, kita harus hide. Jadi begini cara ceritanya. Jadi kalau ditekan escape, kita close. Ketika close terjadi, maka jangan di close, tapi di hide saja. Oke, meskipun belum sempurna, kita mencoba dulu. Mana hasilnya ya? Oh, sepertinya hang ya.
atau error. Oh, mungkin gara-gara ini saya lupa memanggil next ya. Iya. Jadi ketika selama dalam while ini saya lupa panggil tabel beli HD next. Ini bahaya juga ini, looping forever ini. Oke. Ini jadi masalah could not create output file ya. Kita terminate dulu lah ya dari task manager ya. Jadi sepertinya nggak nampak pula di sini. Oh, ini dia, kita end task ya. Oke. Nah, kita coba sekali lagi. Itu karena hang tadi. Oke, kita panggil transaksi pembelian, kita panggil browse. Rupanya form browse-nya belum kita panggil dari button ini ya. Oke, sekali lagi kita kembali ke form beli. Di button ini kalau diklik itu harus panggil form beli dengan cara yang sama dengan panggil browse barang dan browse supplier ya. Oke, coba copy paste kemari. Bedanya ini harus pakai form browse beli. Oke, ini yang tadi belum kita lakukan. Form browse beli tidak dikenal. Oke, tidak masalah. Tambahkan uses. Ya, form browse beli. Oke, masih ada warning ya. Ayo. Panggil transaksi pembelian. Oke, sampai di sini. Browse, itu dia. Data fiktif kita. Ya, kita double klik. Kalau kita double klik harus muncul kemari, tapi belum ya, Oke, ya. Ini kalau tekan escape udah bisa keluar. Nah, jadi Anda lihat di sini kita mengerjakannya bertahap perlahan-lahan ya. Oke, jadi satu persatu ya kita kerjakan program ini ya. Jadi bertahap. Oke, kemudian kalau terjadi double klik itu belum kita buat. Jadi browse beli si string grid ini kalau terjadi double klik. On double click, DBL click. Nah, kalau double click terjadi, maka informasi yang ada di string grid ini berikan kepada form pembelian seperti itu. Nah, jadi form pembelian ini kan memberikan kan sebagian sudah di function button tampil. Oke, jadi barangkali ini saya pinjam di sini, kemudian masukkan kemari ya. Kenapa saya pinjam? Karena yang pertama ya itu teks nomornya berasal dari form beli ya, form pembelian titik nomor, teks nomor. Oke, tidak lupa form pembelian titik tanggal, form pembelian titik teks modal, form pembelian kode supplier ya, form pembelian nama supplier, combo nama supplier. Nah, itu diambil dari mana? Oke. Itu diambil dari string grid dengan cara apa yang kurang ya, kode supply ya. Nah, yang kurang apa lagi ya, sini aja. Oke, nomor diambil dari ya string grid di sel ke 0 di baris yang sudah dipilih, jadi baris yang sudah dipilih ketika dia di select satu sel tertentu. Oke, lanjut. Maka kode supplier ambil dari sel ke-1, nama supplier dari sel ke-2. Nah, date time ini nanti akan dikonversi lagi ya. Ini masih belum selesai. Ini dari sel ke-3. Ini nanti total itu dari sel ke-4. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ada error sebentar. Teks nomor titik teks. Oke, masih ada date time. Oh, karena tipe yang tidak sesuai. Ini tipe string, ini tipe date time. Oke, nah kita abaikan dulu yang date time ini ya. Kita abaikan dulu. Sebenarnya ada cara lain sih. Ya, ada cara lain. Kita ambil dari database. Bisa. Oke, kalau kita ambil dari database berarti saya pinjam code ini aja ya, button tampilnya ya. Jadi dengan cara memanggil button tampil. Jadi untuk itu button tampilnya harus jadi button tampilnya nggak boleh, mana button tampil klik ini ya, karena dia di sini protected ya kalau nggak salah. Oke, coba aja ya. Nah, jadi kita isi teks nomornya, kita panggil form beli.
button tampil klik. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Button tampil klik yang manggil adalah form browse. Oke, jadi artinya apa? Artinya ini seolah-olah mensimulasikan bahwa nomornya diisi kemari, nomornya diisi kemari. Nah, jadi ini memanggil button tampil klik, artinya kita paksakan ini seperti diklik, jadi sehingga ini muncul ya. Tapi masih headernya, rinciannya kan belum ya. Nah, masih belum selesai kerjaan kita. Coba di sini kekurangan tanda kurung. Button tampil klik. Sebentar ya, button tampil klik sendernya adalah form browse klik. Oke. Ya. Nah, kali ini kita coba apakah berhasil. Jadi kita browse di sini, kita pilih salah satu nota pembelian, double klik, maka informasinya muncul. Tetapi kita lupa menutup form ini. Ya. Jadi setelah double klik, hal yang kita lupakan adalah lupa close form ini, ya. Sekali lagi. Jadi kita mencari data ini, data pembelian yang ada, double klik, ya, harus hilang. Data tampil kemari dan hilang. Jadi seperti ini caranya. Nah, dan yang terakhir di video ini adalah bagaimana cara menampilkan rincian barangnya yang berasal dari database. Rincian barangnya ini dari mana caranya? Oke, ayo. Nah, jadi rincian barangnya itu dilakukan pada saat di button tampil. Kenapa nggak di sini? Nah, karena di sini nanti juga memanggil button tampil. Jadi ada baiknya kita kerjakan di button tampil aja ya. Nah, saya akan menambah sebuah function di sini tampil rincian atau tampil detail gitu ya di form pembelian. Di form pembelian saya akan membuat sebuah function yang namanya prosedur tampil detail. Nah, prosedur tampil detail ini ya yang akan kita panggil nanti. Nah, prosedur tampil detail ini adalah bagian dari form beli. Oke, jadi menampilkan detail itu adalah pakai query. Nah, ini pertama kalinya ini kita pakai query ya. Nah, menggunakan query mungkin banyak yang kalau bukan dari ilmu komputer mungkin banyak yang tidak terbiasa dengan yang namanya query. Query itu adalah sebuah bahasa yang mendekati bahasa manusia untuk mengambil data yang ada di database. Oke, tampil detail ya. Jadi saya akan butuh sebuah query di form pembelian ini untuk bisa di query datanya, disaring, difilter. Oke, jadi tado query. Kita butuh tado query. Nah, tado query saya tampilkan, ini nanti tidak tampak di layar pada saat program dijalankan ya. Nah, tado query ini nanti saya kasih nama misalnya query filter atau query aja ya, query. Oke, kita atur nanti apa namanya ya? Connectionnya adalah mengikuti koneksi DB ini. Tapi saya rasa ada baiknya itu kita set manual di form create saja. Form create ada baiknya di sini aja. Oke, jadi si query ya titik connection sama dengan yang ada di global path ini, yaitu yang di global path ini adalah koneksi. Oke, koneksi ya sama dengan koneksi, itu yang paling utama. Aktifkan dia, hubungkan dia ke database kita. Jadi kalau tidak kita hubungkan, si query bakalan bingung saya mau hubung ke database yang mana, karena query belum dikasih tahu kan terhubung ke database yang mana. Nah, kemudian query ini nanti itu bermain active true dan active false ya. Oke, atau open ya, open dan close ya. Seperti ini ada function itu. Nah, kemudian si query ini punya perintah SQL. Oke. Nah, jadi perintah SQL ini nanti akan kita pakai ya pada saat di button di tampil detail ini, tampil detail. Mana tadi tampil detailnya? Ini ya. Oke, panggil query titik SQL ya titik clear. Jadi perintah SQL yang sudah ada pastikan dikosongkan dulu. Nah, kemudian query SQL panggil lagi add. Kita add apa? Perintah query yang kita inginkan ya. Jadi perintah penyaringan ya, ambil ya, ini bahasa manusia. Ambil semua data dari
ya, ambil semua data dari, mungkin saya boleh mengerjakannya di SQL Query Analyzer dulu ya. Bagi Anda yang menggunakan SQL Server yang versi lebih tinggi, Anda klik di database-nya New Query, Anda cari New Query. Di versi database engine saya harus pakai menu tool Query Analyzer, karena ini versi SQL Server yang lama. Nah, jadi kalau Anda menggunakan SQL Server yang lebih baru, itu diklik kanan di sini New Query. Klik kanan di database New Query ya, New Query, bukan New Database, bukan New yang lain, tapi New Query. Nah, di tempat saya berbeda di Query Analyzer ya. Nah, bagaimana cara saya supaya bisa mengambil data dari tabel pembelian detail, tapi hanya untuk nomor tertentu saja. Nanti kan transaksi itu banyak ya. Nah, jadi hanya nomor ini yang bisa saya ambil. Berarti nomornya yang pertama harus spesifik. Yang kedua, nanti kan saya harus menampilkan, selain kode barang, saya harus menampilkan nama barang, saya harus menampilkan lagi jenis barang dan satuannya. Saya harus menampil sesuai dengan yang ada di sesuai dengan yang ada di sini, di form create tadi. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 item yang harus saya tampilkan. Oke ya. Nah, jadi untuk itu makanya kita harus berpikir baik-baik informasi yang mau ditampilkan. Jadi saya coba dengan perintah ambil atau select ya. Select. Nah, informasi yang mau kita ambil yang pertama mungkin adalah kode barang. Kode barang itu dari sini. Nomor abaikan aja. Jumlah harga satuan. Jadi ada jumlah dan harga satuan. Jumlah dan harga satuan. Nah, kemudian tidak lupa nanti harga item. Harga item nanti saya tidak tahu apakah sudah pernah saya buat filenya. Harga. Sepertinya belum ada ya. Nah, saya tambahlah FN harga. FNHRG ya. Oke, FNHRG adalah harga, saya buat. Oke, tutup aja. Nah, form browse beli pun sudah boleh ditutup ini ya. Yes. Oke. Nah, sampai di sini ya. Oke, jadi harga ini diambil dari jumlah dikali harga satuan, karena harga ini tidak ditampilkan ya sebagai harga. Itu memang bahasa yang sudah mendekati manusia. Oke. Nah, kemudian from tabel apa ini? Ya gitu ya. Tabel apa? Tabel yang paling utama adalah tabel beli detail. Oke. Tetapi ya, jangan lupa urutannya, order by kode barang. Tapi jangan lupa bahwa kita perlu nama barang. Jangan lupa kita perlu jenis barang. Jenis barang perlu nggak ini? Jenis barang dan satuan. Kita butuh informasi jenis barang dan satuan. Di mana tiga informasi ini tidak terdapat di beli detail. Jadi saya harus menambah tabel barang. Nah, capeknya kita di sini adalah, nah, karena ini diambil dari tabel barang, maka ini harus barang titik nama, barang titik jenis, barang titik satuan gitu ya. Oke, jadi udah mulai kacau. Ini harus beli detail, karena sudah ada dua tabel, maka informasinya harus lebih lengkap. Beli detail, kode barang, beli detail jumlah, beli detail harga satuan. Aduh, makin kacau. Jadi gunakan alias ya. Tabel beli detail sebagai TD aja misalnya, tabel detail. Barang sebagai TB, tabel barang seperti itu ya. Jadi pakai nama alias. Nah, jadi sehingga ini lebih mudah ya. Nah, jadi sehingga kode barang ini punya siapa? Tabel pembelian detail. Jadi harus dikasih awalan TD. Kode barang punya TD ya, kode barang punya TD, jumlah juga punya TD, harga satuan juga punya TD, jumlah punya TD, harga satuan punya TD ya. Kemudian barang ini punya TB ya. Tabel barang, ini juga tabel barang, ini juga tabel barang. Oke, sampai di sini ya. Nah, tapi ada kondisi ya, select ini, from ini, where ada kondisinya. Nah, kondisinya adalah hanya mengambil di nomor tertentu. Oke, jadi where nomor ya, where nomor daripada tabel pembelian detail itu sama dengan sesuatu. Sesuatu ini apa? Ya, sesuatu itulah nomor transaksi yang kita inginkan. Ya, jadi 2021 10 26 01. Boleh kita preview dulu, coba melihat hasilnya.
Oke, ada error di baris ke 3, line 3. Ya, karena lupa di koma. Koma ya. Oke, ini dikasih satu spasi. Oke, kita preview lagi. Inilah hasilnya. Loh, tapi kok double-double ya? Nah, sepertinya double-double. Nah, double-double karena kita lupa memberikan relasi antara kedua tabel ini. Ya, jadi kita wajib memberikan relasi kalau lebih dari satu tabel ya. Relasinya adalah bahwa TD titik kode barang, bahwa kode barang dari detail, relasinya adalah bahwa, mana tadi? Kode barang dari tabel detail harus sama dengan kode barang yang ada di tabel barang, harus sama. Jadi, TD kode barang harus sama dengan TB titik kode dan nomornya harus nomor yang ini. Nah, kita preview maka datanya tidak lagi double ya. Oke. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, saya copy, pinjam buat ke program kita. Nah, di program kita itu kalau kita mau buat sepanjang ini ya silakan ya, nggak apa-apa. Kita paste ke program kita. Mana dia tadi? Di SQL tadi itu. Ditampil ya, tampil. Ini ya. Oke, kita sisip kemari, tetapi kita berikan SQL add, query SQL add. Query SQL add. Ya, nah semuanya. Jadi sehingga terlihat rapi meskipun agak panjang, tapi ya setidaknya rapi ya. Oke. Spasi harus hati-hati nih. Ini kasih spasi. Ini dikasih spasi. Oke, ini gunakan kutip 2 saja supaya nggak bentrok dengan delphi-nya. Order by TD kode barang. Ya, inilah dia perintah SQL-nya. Tapi bukan jangan hanya menampilkan kode barang di nomor ini, bahaya. Kode barangnya harus bergantung kepada apapun yang diketikkan di sini. Nah, jadi untuk itu kita butuh di sini akan menjadi ya teks nomor. Pisahkan string kiri kanan, sisipkan dengan tambah. Ya, jadi pisahkan ini objek sebelah kiri, objek sebelah kanan dipisahkan. Ya, dengan kutip 1 dengan kutip 1 kita pisahkan, gabungkan kembali dengan txt nomor titik teks. Ya, jadi apapun yang diketikkan di teks nomor itulah yang kita ambil sebagai untuk menampilkan tabel detail ya. Nah, jadi tampil detail ini diikuti oleh mengisi data ke string grid. Jadi string grid itu jumlah row-nya, row count itu harus sama dengan query titik record count. Record count ya, tambah 1 karena ada judulnya. Oke, jadi pengisian datanya masih seperti biasa, gunakan for, ya gunakan variabel baris. Variabel baris ya, integer. Gunakan while ya, bukan gunakan for ya. Nah, baris dimulai dari baris ke 0, artinya judul, baru pasang while. Oh, sorry. Mungkin lupa query ke data pertama dulu. Seperti table dia, cara menggunakannya. Query ke tabel pertama ya. Nah, selama query belum habis, selama query belum end of file, selama query belum end of file, oke, jangan lupa query next seperti kesalahan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, jadi cara menampilkannya masih seperti tadi, string grid di sel ke 0 itu diisi oleh sel ke 0, baris ya, baris tidak lupa tambah 1. Oke, jadi barisnya berlanjut ke baris selanjutnya, isi ke baris selanjutnya, jadi jangan ditimpa di baris yang sama. Data-data jangan ditimpa di baris yang sama. String grid sel ke 0 di baris tertentu sama dengan query titik fill by name ya, kode barang ya. Fill by name. Aduh, fn kode barang belum ada nih. Ya, sebagai string. Nah, fn kode barang ini bakalan error nih. Oh, bisa ya? Bisa. Oke. Nah, baris selanjutnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sepertinya. Oke. Nah, informasi selanjutnya adalah nama barang. Nama. Di sini bukan nama barang ya, tapi di sini nama. Nama sesuai dengan ada yang di TB. TB. Nah, di TB ini barang. Jadi di tabel barang itu, di tabel barang, mana tadi? Di tabel barang itu saya menggunakan informasi nama, bukan nama BRG ya. Jadi nama filenya harus spesifik persis seperti yang digunakan di database ya, harus hati-hati. Oke, nama. Kemudian yang ini adalah apa tadi ya? Ini dia, jenis jumlah satuan. Jenis jumlah satuan. Jadi jenis jumlah
satuan. Oke, kemudian harga satuan ya. Harga satuan ya. Terus jumlah barisnya ada 7 ya. Iya, ada 7. Harga item lagi ya. Jadi harga satuan, jumlah satuan, harga satuan, dan harga. Oke, satu kali lagi. SG di sel ke-6, baris itu sama dengan FN HRG saja. Oke, jadi yang string diisi dulu, string ini juga string, kemudian ini ini string ya. Nah, ini integer. Karena mau di format uang ya. Jadi ini integer, letakkan bagi yang numerik itu letakkan format uang. Oke, ya mudah-mudahan di button tampil kita sisipkan function ini dipanggil, mudah-mudahan sudah muncul ya. Jadi kita kembali ke button tampil. Nah, setelah tampil header ya, tampilkan juga detailnya. Nah, jadi mudah-mudahan sukses nih. Oke, hari ada warning ya. Coba saya lihat warningnya ini apa aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, pembelian. Sekarang kita panggil 2021 102601 tampil drop. Oh, ada masalah. Oh iya, saya baru ingat query kita belum di-execute, makanya error. Ya, query kita belum di-execute ternyata ini ya. Jadi kita hanya add aja, kita belum execute ya. Jadi query, kita panggil query titik open. Ya, bisa juga dengan cara memanggil active sama dengan true, bisa juga seperti itu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi query panggil aja query open, boleh, lebih mudah. Oke. Nah, jadi sebelum kita bermain-main dengan perintah SQL-nya, berarti kita lupa close query yang sebelumnya. Jadi ada baiknya di sini panggil query titik close. Ya, lebih aman. Oke, sekali lagi. Jadi kalau saya isi nomornya ataupun saya pilih dari sini karena terhubung ke button tampil, double klik, detailnya, oh masih error lagi, invalid column name ya. Oke, column name-nya salah. Column name-nya salah, saya belum tahu kena di mana. Kode barang, nama, jenis, sebentar. Cek di sini. Kode BRG, nama, jenis, jumlah. Kode BRG ini ya, kode barang sepertinya belum ya, kode barang, kode BRG ya, kode BRG. Oke, pas kode BRG, nama, jenis, jumlah. Kode BRG, nama, jenis, jumlah. Oke, kemudian apa lagi ya, harga satuan dan harga. Harga satuan dan harga. Katanya ada field yang salah. Oke, coba satu-satu kita bongkar. Kita mulai dari kode barang dulu. Ya, agak capek kita. Oke, sini, double klik. Oke, masih error. Invalid column name ini ya. Oh iya, sebentar. Invalid column name. Where td nomor sama dengan ini. Berarti errornya bukan di sini ya. Jadi kita debugging dulu. Jadi saya curiga errornya terjadi pada saat SQL query open ini ya. Oke, td kode BRG dari beli detail, jenis, nama, jumlah, td harga satuan, td harga satuan. Oke, projectnya boleh ditutup dulu, stop. Oke, kita lihat apakah errornya terjadi di level ini ya. Ternyata benar, errornya di SQL open. Oke, jadi sudah ketahuan errornya di sini, bukan di bagian bawah ini.
Oke, di SQL Open ini dia ada informasi yang katanya, oke, kalau begitu kita pinjam query SQL ini ke DLP-nya ya. Bisa ini, bisa. Kita pinjam tes ke query-nya. Ya, kita tes ke query-nya untuk uji coba secara visual dulu. Oke. Nah, ini connection-nya. Jadi uji coba ada bisa begini, connection-nya ke koneksi DB. Oke. Kemudian koneksi DB-nya itu yang di form utama itu perlu diaktifkan dulu. Aktif sama dengan true, connected true. Ini gara-gara connection string-nya juga sih. Oke, pinjam connection string-nya dari sini. Ini saya pinjam. Oke, masukkan kemari koneksi DB, masukkan ke connection string-nya. Jadi kadang-kadang connection string ini mengganggu juga sih. Aktifkan, deh, sukses ya. Setelah sukses nanti kita off-kan kembali ya. Di koneksi DB ini kita off-kan kembali connected-nya. Oke, kita kembali kemari, query, ya, query aktifkan. Oke, missing SQL. Oke, kita isi SQL-nya. Oke, kita isi SQL-nya dari perintah SQL yang sebelumnya ada di sini, copy paste kemari. Oke kan, kita aktifkan. Oke, sepertinya tidak ada error ya. Oke, jika tidak ada error berarti tidak ada masalah dong. Ini kita padamkan kembali. Oke. Oke, kembali ke code-nya ya. Kita debugging ya. Padahal ini tahap terakhir dari video ini. Kita selesaikan dulu. Kode. TD, DB, kode. Oke, mungkin satu-satu kita perbaiki. Oke, jadi kita hanya ingin tahu errornya ada di mana. Oke, sampai di sini tidak ada error. Sampai di sini tidak ada error ya. Oke, jadi kita mulai membuka tabel barang. Oke, kemudian where mungkin nggak perlu dulu. Oke, itu dulu coba. Apakah dengan menambah tabel barang di DLP-nya bermasalah? Sepertinya tidak ya. Nah, baru kita sisipkan nama barang, jenis barang, satuan barang. Jadi terpaksa kita kerjakannya bertahap. Di sini juga tidak terjadi error, berarti error nama file salah itu tidak di sini ya, tidak di sini. Oke, jadi where saya mulai buka, where TD kode BRG sama dengan TB kode TD nomor. Oke, mungkin sampai di sini. Ini saya potong. Oops. Masih tidak masalah, berarti error satu-satunya ada di TD nomor ini. Ya, sepertinya di TD nomor ini ya. Oke. Nah, TD nomor TD sendiri harusnya ada nomor. Tapi di sini terjadi error. Coba ya. Oke, error. Incorrect syntax near koma 13. Oke, jadi query ini memang agak tidak biasa ya. Incorrect syntax near koma. Jadi ada tanda koma baris 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Katanya ada, oh bukan koma, N. N ya, bukan koma. Sekali lagi.
Oke, invalid column name ya. Oke, jadi kena di invalid column name. Jadi ketika nomornya harus sama dengan teks nomor teks. Nah, di sini yang dipermasalahkan. Oke, invalid column name. Padahal ini bukan column name yang saya inginkan sih. Ini hanya data yang perlu saya isi. Coba ganti. Barangkali harus pakai kutip 1. Oke, jadi gara-gara kutip 1 dengan kutip 2 di sini masalahnya ya. Ya, berarti dari awal sudah benar ya. Gara-gara kutip 1 dengan kutip 2. Jadi menuliskan kutip 1 dalam tanda kutip 1 di Delphi itu wajib ditulis 2 kali, wajib ditulis 2 kali ya. Jadi agak membingungkan ya. Oke, jadi kali ini mudah-mudahan akhir dari video ini sudah kita bisa dapatkan hasilnya. Jadi panggil pembelian, di browse, pilih salah satu, detailnya muncul ya. Diulangi lagi data baru ya. Nah, kalau data baru ini jangan lupa di clear. Nah, jangan lupa di clear. Oke. Nah, kalau data baru nanti ya, berarti saya perbaiki dulu di button baru. Berarti ada yang PR kita yang belum selesai di video lalu. Nah, di button baru kita lupa mengosongkan string grid-nya. Jadi cara mengosongkan string grid itu ya agak sulit ya, bukan agak sulit, agak ribet. Jadi yang pertama string grid itu di apa namanya ya, row count. Row count itu kembalikan ke 2. Tapi kalau dikembalikan row count kedua, data yang di baris pertama itu nanti tetap tampil di situ. Jadi untuk itu pasangkan sg titik cells ke 0,1 ya. Itu sampai yang lain-lain dibuat jadi blank. Ya, tapi kalau kayak gini terus kan jadi kerjaan di copy gitu ya. Ada 6 kolom, 7 kolom ya. Jadi kerjaan. Jadi saya pasang for i aja. Jadi pasang for i aja. For i dimulai dari 0 selama i lebih kecil 0 sampai 6. Ya, 0 sampai 6. 6 ini siapa? 6 ini adalah sg titik kolom count kurang 1. Yang kita lakukan adalah SG di sel ke 0,i diganti jadi dikosongkan jadi 0. Jadi untuk mengosongkan string grid ya agak panjang kerjaannya ya. Oke, coba. Oke, transaksi pembelian. Kita panggil salah satu nomor. Oke, muncul ya. Muncul. Data baru harus blank semua. Oke, panggil lagi. Ya, muncul semua ya. Jadi demikian akhir dari video ini. Ditunggu lagi video lanjutan daripada pembahasan ini, yaitu untuk nanti button simpan, batal, dan hapus. Nah, mungkin batal itu opsional ya, saya akan membahas hapus. Batal ini nanti berhubungan dengan kebijakan dari perusahaan tempat perusahaan yang menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi kebijakannya apakah tidak boleh menghapus, maka mereka akan menggunakan batal. Dan ada log ya, ada fitur log yang harus dicatat supaya log yang harus dicatat supaya gimana ya, supaya terdata siapa yang suka batal, supplier pembelian mana yang suka dibatal-batalkan gitu ya. Nah, jadi itu hanya untuk catatan riwayat aja ya. Oke, sekian dan terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba.